Wow, jalan batu. Ini ojeknya udah jago-jago ini. Permisi. Iya. Oke, habis dari mana ini? Capek. Ini capek nih. Pokoknya pemandangannya itu dari timur, tenggara, selatan, barat, daya. Pokoknya pemandangannya bagus. Ada Gunung Merbabu, Gunung Merapi, ya. Siap. Semangat terus, Mas. Saya dari Batang. Disabilitas tanpa batas. Halo Sobat Kak Hikmat, kali ini Kak Hikmat mau melewati batas, yaitu mau mendaki ke Gunung Prau yang ada di Wonosobo. Nah, jadi kita berangkat dari Batang sekarang pukul 15.42 ya. Ini jadi nanti kita ke base camp dulu, kita nginep di base camp. Habis itu paginya kita langsung jauh naik ke Gunung Prau. Saksikan terus YouTube channel Kak Hikmat, Disabilitas Tanpa Batas. Let's go. Oke, Sobat Kak Hikmat, sekarang kita sudah berada di daerah Kelantung. Kira-kira kurang lebih separuh perjalanan dari Batang menuju Wonosobo, menuju Patak Banteng. Dan ini lihat view-nya, luar biasa, Masya Allah, sangat indah sekali. Wow. Oke. Dan motor Kak Hikmat si Samson. Tadi ada beberapa drama-drama ya. Jadi mungkin kapas kuplingnya udah mulai tipis. Jadi nanti tadi sempet mati pas jalan rusak. Terus tanjakan yang terjal, tapi bisa teratasi lah. Itu ini baru pertama kalinya si Samson menerjang jalan atau kontur yang memang ekstrim. Ya. Kita lihat, lanjut terus Disabilitas Tanpa Batas. Let's go, lanjut lagi perjalanan. Oke. Oke Sobat Kak Hikmat, ini Kak Hikmat sudah baru nyampe di base camp Gunung Prau, melewati jalur Patak Banteng. Kita lihat situ ada tulisannya Gunung Prau 2565 MDPL via Patak Banteng. Nah sekarang kita mau istirahat dulu di base camp, besok pagi atau subuh kita akan mulai lanjut ke atas. Sekarang kita istirahat. Di sini cuacanya dingin banget dan alhamdulillah Kak Hikmat sudah sampai tanpa kendala. Si Samson pun masih terpampang nyata parkir ya. Oke, kita lanjut, kita ke base camp menggunakan skateboard yang kecil ya. Kecil. Let's go. Oke Sobat Kak Hikmat, sekarang Kak Hikmat udah sampai di base camp Bondut gitu, sama shuttle outdoor. Nah jadi Ya. Kak Hikmat mau naik itu pertama kali ya, naik ke Gunung Prau. Ya. Itu segala macam alat sudah disediakan oleh shelter outdoor. Oke, jadi shelter outdoor itu bisa rental juga ya. Iya. Rental, terus tour guide, apalagi? Tour guide, trip, private trip sih. Private trip ya. Sama apa lagi? Udah itu aja paling. Sama kemarin saya lihat itu info. Bisa menyediakan alat juga ya. Gimana? Menyediakan fasilitas di atas, jadi ke bawah kita nggak. Iya ada juga, Service tapi pakainya portal lokal sini. Portal lokal. Oke, jadi bagi sahabat Kak Hikmat nih yang mau naik ke atas tanpa mau capek-capek bawa perlengkapan, bisa langsung hubungi nih shelter outdoor. Pokoknya mantap lah, peralatannya komplit, nggak ada kurang satupun. Jadi kita mau request apa bisa dihubungin aja nanti di nomor handphone sini dengan Mas Tri, shelter outdoor. Oke. Jadi gitu. Oke, nanti besok kita itu akan berangkat Mas Tri. Ya sekitar jam 8 ya, jam 7-an lah udah sarapan, jam 8 lah kita naik ke atas. Iya pagi aja sih, mending pagi. Takutnya cuaca kan nggak tentu kan. Betul. Tapi menurut Mas Tri nih, kondisi fisik seperti Kang Hikmat ini kira-kira bakal nyampe nggak? Nyampe sih. Nyampe ya. Udah lihat di IG-nya juga sering nge-gym gitu kan. Oh gitu. Udah pernah belum Mas Tri yang pernah naik ke perahu khususnya ya? Iya. Yang disabit anomali tanpa dua kaki gitu? Belum pernah. Baru sekarang ya? Paling cuma satu kaki aja. Oh, cuma anomali satu kaki udah pernah guys. Yang dua baru. Yang dua belum. Kang Hikmat. Baru Kang Hikmat. Ya, jadi nanti kita saksikan anomali naik ke Gunung Prau. Oke, sekarang kita lagi di base camp. Ini udah pagi hari sekitar jam 8.
dan suhunya 11 derajat. Ini dingin banget. Ini kita packing buat persiapan. Hikmat pakai daypack dan teman-teman ini pakai carrier. Wow, Dinar aman? Aman. Tuh. Jadi tadi kita itu bangun pagi-pagi banget, kita packing dan ini udah masuk, dan ini semua disediakan oleh Shelter Outdoor. Terima kasih Shelter Outdoor. Kita mau naik ke atas, habis ini kita sarapan dulu nih. Kita sarapan, habis itu kita mau ke atas sekitar jam 9-an. Dari sini bisa dari bawah itu dari pos registrasi, terus kita naik ojek sampai ke pos 1. Oke? Ikutin terus, let's go. Nah ini jadi kalau kita mau sewa base camp atau penginapan ya, ini rumah warga jadiin base camp, dan itu banyak banget macam-macam variasi harganya dan fasilitasnya macam-macam. Tapi intinya pasti kita perlu base camp kalau mau naik ke atas, karena buat naruh logistik, buat persiapan, buat bersih-bersih dan lain sebagainya. Sekarang Hikmat mau sarapan dulu di warung Bondut. Ya nanti juga buat logistik ya banyak. Ini sayur-sayur udah lengkap. Jadi bagi teman-teman yang perlu persiapan dari rumah jangan khawatir, karena di sini juga banyak persiapan pangan. Ada sayuran, ada apa macam-macam sayuran, pokoknya enak. Jadi bisa dibawa ke atas lebih segar lagi. Oke, kita lanjut makan dulu ya. Oke, ini pos ojeknya udah datang, pos ojeknya. Nah, lokasi pos ojeknya nggak jauh dari tempat registrasi ya. Registrasi seberang pos ojek. Nah, ini Mas karcisnya. Oke. Kita pakai ojek. Oh, pas. Oke, kita lanjut ya ke Gunung Prau. Ke atas sana. Wah. Lihat, kita ke atas sana ya, Mas. Oke. Oke, sekarang kita naik ojek dengan Mas siapa? Nur Hadi. Hah? Nur Hadi. Nur Hadi. Iya, Nur Hadi. Udah berapa lama nih, Mas? Udah 3 tahun. 3 tahun ya? Jadi ojek Gunung Prau. Gimana penghasilan sejak jadi objek wisata yang tertata? Lumayan ya, membantu ya, membantu perekonomian. Jadi teman-teman, wisata ojek perahu ini, wisata Gunung Prau itu banyak membantu masyarakat sekitar ya. Nah, ini kita lewat gang ini nih, lewat gang-gang. Dari mulai buat rumah warga yang jadiin base camp, tempat makan, terus tempat jual perlengkapan, sewa alat perlengkapan, ojek, terus ada juga jasa porter ya. Ada jasa porter. Wow, jalan batu. Ini ojeknya udah jago-jago ini. Wow. Wow, eksim. Pegang tangan satu gini, ada. Tapi ini motornya Valentino Rossi kalah ya? Iya Mas? Kalah, bener ini. Santai dulu. Oke, jadi Sobat Hikmat buat safety ya, buat safety dan biar nggak kotor. Jadi ini celana utama. Di dalam itu ada celana dalam. Nah, lapisan ketiga, Kak Hikmat menggunakan jas hujan, ya celana jas hujan. Biar kalau ada kontur yang basah, kita nggak nyerap ke dalam celana utama, tetap aman. Nah, jas hujan habis itu kita rangkap lagi pakai ini. Nah, training. Oke. Jadi jas hujan itu hanya biar lapisan, biar enggak itu aja. Biar enggak nyerap kalau ada kontur tanah yang lembab. Ayo, kita udah ready, sekarang kita lanjut perjalanan. Let's go. Oke. Jalan sini ya? Oke. Permisi. Iya. Oke, habis dari mana ini? Kirain dari tadi. Dari mana? Oh, dari tadi. Oke. Ini tangganya lumayan cukup terjal. Dan batu, tapi terbayar sama pemandangan yang wow. Kita bisa lihat sana ada Gunung Sindoro Sumbing.
Nah, ini ada bukit-bukit Didik. Oke, kita akan lanjut lagi. Capek tapi nggak berkeringat ya, karena dingin. Oke guys, kita lagi menikmati capek. Dan sekarang ada di pos bayangan, dari pos 1 ke pos 2. Ini setengahnya nih. Aduh, ketinggiannya tuh rumah warga. Dan di atas ada warung, lengkap. Gorengan ada. Gak usah mikir dari mana gas LPG-nya. Gak usah dipikir dari mana logistiknya. Yang penting kita makan semangka. Capek banget. Gimana tuh? Oh shit, perahu telah menjawab. Wah, gunung. Kita lagi ngepel jalur Gunung Prau. Semangat masih. Siap. Sehat. Sehat Pak De, udah lama ini. Iya. Subscribe di YouTube-nya Pak De. Tadi cepak rambutnya. Naik ke atas sih gondrong. Gimana Mas? Punya kaki sakit gak? Capek. Yang penting yang di dalam itu bukan masa lalu tapi harapan. Oh iya benar. Betul. Kata-kata hari ini ya guys. Kita udah sampai ke pos 2. Di Patak Banteng apa? Gunung Prau. Ini pos apa namanya? Cagal Walangan. Pos 2. Lumayan. Kardio plus arm day. Bukan arm day. Tapi wajar sih. Sambil ngepel trek. Yang punya kaki aja pada capek tuh. Oke. Kita ngasih dulu sini sambil foto-foto. Oke, jadi kita mau lewat jalur baru dari bercabang. Biar banyak bonus. Oke. Aduh, capek banget. Ya. Tapi sini jangan heran, jangan khawatir karena banyak warung-warung dan harganya pun masih bersahabat lah. Worth it. Oke. Jadi di pos 2 itu sudah mulai kelihatan view-view sangat indah. Saya juga udah kelihatan lambang botol aqua. Ya, Gunung Sindoro Sumbing. Nah. Oke, kita lanjut. Yuk. Bismillah. Alon-alon sing penting pelakon ya, Nar. Santai aja. Nih, pos 2 udah lewat, kita menuju pos 3. Ini jalur baru ya. Kalau jalur lama tadi persimpangan ke sana. Nah, ke kiri. Jalur baru dari pos 2 ke kanan. Nah, jadi kayak gini. Kayak hikmat cara naiknya. Oke. Nah, ini kayak dips. Oke, kita sudah sampai di sumber mata air. Ini pertengahan antara pos 2 dan pos 3. Sumber airnya ini nih. Oke. Ini ya sumber air nih. Ini keran tanpa ada sanyo ya. Ini langsung dari mata air. Oh, jadi oh Mas. Dari mana ini? Dari Bogor tuh, dari Bogor aja naik sini. Makanya kalau yang punya kaki mubazir kalau nggak naik gunung ya. Oke. Salam Mas. Tuh lagi pada istirahat. Jadi sini buat perbekalan ya bagi yang ngecamp ke atas karena ini mata air bisa diminum. Ya, kalau emang mepet-mepet banget. Buat perbekalan di atas. Nah, ini dibangun sumber mata air ini oleh warga. Ya, termasuk jalur Patak Banteng yang baru ini dibangun oleh warga setempat agar mempermudah, karena alasan dibangun ada 2 jalur itu di saat rame jadi nggak macet. Nah, jadi pengunjung bisa milih dua jalur jadi nggak macet gitu. Oke, kita pengisian dulu buat nanti di atas ngisi air ya sambil istirahat dulu. Let's go. Yuk kita lanjut lagi ke pos 3. Ini jadi jalur pos 2 ke pos 3 itu jalur lebih lama ya, lebih panjang, soalnya dia agak sedikit landai, nggak terlalu nanjak.
Dari pos 1 ke pos 2, itu full tangga itu. Aduh capek. Ini landai nih. Ini semuanya landai. Dari sana. Nah kalau pulangnya Kang Hikmat ini mau pakai skateboard. Landai. Nggak ada tanjakan. Dan kita melewati pinggir jurang. Oh, ini langsung ke jurang nih. Langsung ke jurang. Oke. Kita lihat. Ini ya. Udah sobek ya. Jas hujannya udah sobek sebelah sini. Kerasa tadi. Sama tadi. Sebelah mana nih? Oh ini aja nih. Ini kita buat prepare aja jaga-jaga. Kalau tiba-tiba hujan, jadi burung Kang Hikmat nggak berendam. Nanti jadi telur asin. Kita pakai lagi. Ya. Mantap. Masya Allah. Makanya nih kalau daki itu jangan buru-buru. Lihat, kita sambil daki menikmati pemandangan. Santai ya teh ya. Itu ada teteh dari Bandung. Nah, mana pacarnya tinggalin? Pacarnya tinggalin. Oke. Nih, sana ada Telaga Warna. Lihat. Sana ada kawah apa itu namanya? Dia ini. Kawah Kajen. Hah? Manjar. Oke. Manjar. Kalau masnya ini dari mana ini? Ya, di Boyolali dari Bandung. Wih. Kali dan Ratna. Apa Dilan sama Milea? Nah, ini jalurnya landai terus dan kita udah disuguhin pemandangan yang bagus di tadi ya sepanjang jalur ini. Ini tuh kita ngelingin jurang yang jadi tepi gunung. Nah dari depan sana udah mulai tangga lagi. Wah oke lah. Apa celananya udah kayak mantep nih. Lihat pokoknya jalur perahu ini dipel abis, pel satu garis sama Kang Hikmat. Aduh, makin atas, makin tinggi, suasananya, nuansanya makin keren, makin indah pemandangannya. Wah, viewnya gak main-main ini, lihat. Aduh, luar biasa lihat. Ada adek jago banget adek. Wih, nggak bergendong, ya Allah, malu sama siapa? Oh udah bukan, berapa tahun adek? 3 tahun. Naiknya sendiri apa digendong? Naiknya sendiri. Naiknya sendiri. Digendong. Mantap nih lihat. Siapa namanya? Saka. Saka. Semangat Saka. Iya, sampai 3. Iya, wah. Ini naik gunung sejak dini ya. Mantap. Ngecamp Mas? Ngecamp. Anak rewel gak? Tidur dari maghrib jam 6 pagi baru bangun. Dikasih obat tidur? Enggak. Sama sekali bless. Oh enak kali ya dingin ya? Enak dingin. Iya bener. Dari mana Mas? Aku dari Tangerang. Oh Tangerang ya. Mantap. Keren. Sekeluarga ini? Sekeluarga iya. Istrinya 2? Oh enggak, kira ini itu istri. Keren banget nih. Saudara. Oh saudara, siap. Ya, Mantap. monggo Oke, ya, Mas. monggo. Nanti Mas Domai ajak naik ya Ki ya? Mas Domai ajak naik nanti ya. Oke. Guys, pemandangan sebelah sana Sindoro. Lihat. Oh, Gunung Sindoro. Ini kita udah tinggi banget ini. Kita lagi nyampe pos 3. Habis pos 3 itu ada Cemoro Lumut. Nah, itu mulai lembab, mulai rindang. Habis itu baru ke tempat camp. Aduh. Ini capek banget.
Sumpah asik, tapi melatih fisik. My disabilitas, my adventure. Aduh, jadi nggak perlu kaki untuk naik gunung ya, untuk menikmati alam. Ini nih kalau disabilitas, misalkan di dunia ini disabilitas nggak punya alat bantu atau nggak tercipta alat bantu, nah kayak gini kehidupannya. Atau kebayang nggak disabilitas zaman dulu yang tanpa modernisasi, bagaimana hidupnya? Nah mungkin kayak gini, trek, jalannya ngesot. Nah Kak Hikmat mencoba merasakan disabilitas yang natural. Lanjut. Aduh capek banget, tapi nggak nyesel sama sekali nih. Kita udah nyampe pos 3 nih, Padang Ilalang, pos Padang Ilalang. Perjalanan kurang lebih total sudah 2 jam dari pos 2. Jadi dari pos 2 ke pos 3 2 jam. Rutenya itu tangga, landai, terus tebing, tapi tebing yang memang sudah landai gitu. Nah ini trek yang paling panjang antara pos 3 pos 2 ke pos 4 pos 2 ke pos 3 itu. Nah pemandangannya luar biasa, kita bisa lihat. Tuh, ini tuh langsung jurang nih, mantap. Tuh lihat, wah pokoknya mantap. Sini kita rest dulu, habis itu kita lanjut ke pos 4 ya, Sunrise Camp. Oke, kita lanjut dari pos 3 ke pos 4 ke Sunrise Camp. Ini Padang Ilalang sesuai dengan namanya. Jadi katanya biasanya suka tumbuh ilalang. Ketinggiannya 2487 mdpl. Oke. Ini seperti kayak hamparan tanah luas ya, dan banyak yang camp juga situ. Banyak yang camp di pos 3. Biasanya orang yang pada ngecamp di pos 3 itu karena di pos 4-nya itu udah pada rame, makanya mereka pilih di sini gitu. Tapi ya pemandangannya dapat segini aja, Sindor Sumbingnya nggak dapat. Capek, ini capek nih, aduh enak. Tricep sama bicep nih, keras nih. Aduh, ini udah mau masuk Cemoro Lumut. Nah, gerbang Cemoro Lumut. Jadi banyak pohon cemara yang sudah berlumut. Nah, kita masuk. Kayak hutan nih. Oke, ini deh. Kenapa disebut Cemoro Lumut nih? Cemoronya semuanya berlumut cemaranya. Hijau. Tanah lembab. Ini treknya adem ya. Teduh. Nanjak deh. Akar-akar semua jalannya. Mantap. Ini ada awan-awan tuh. Awan itu udah depan mata kita. Ini awan nih. Ini asap awan. Kelihatan nggak di kamera? Nah, itu asap awan. Bukan orang yang bakar-bakaran ya. Itu awan. Uap awan. Aduh. Menuju ke pos 4 Sunrise Camp. Ini lumayan cukup, udah lobet. 15 menit lagi. Gila, melawan batas tapi mantap. Semangat. Oke. Insya Allah
bener Dieng, negeri di atas awan. Aduh, mulai titik penghabisan nih. Gila. Tetap semangat. Kita udah berada di persimpangan jalur lama dan jalur baru. Nah, kalau jalur ini kan kita lewat jalur baru ya sini. Nah, ketemunya itu sini. Nah, kalau sana jalur lama. Ketemu dari sini. Intinya kalau jalur lama itu benar-benar rute alam. Kalau jalur baru itu kayak tadi rute yang dibuat oleh masyarakat. Ini udah mau nyampe nih. Capcay. Udah kelihatan tuh ya? Itu kan? Iya. Udah nyusuku kaki sakit nih. Gak enak celananya juga. Terus melorot. Ini berat. Reseknya udah ke dalam. Jas. Pantesan berat. Oke. Yuk. Itu burung apa sih dari tadi ngikutin terus? Tuh. Lihat. Siapa yang tahu burung apa nih? Ini burung puyuh atau burung apa? Burung? Kenapa kamu dari tadi ngikutin aku terus? Bantuin kagak? Ayo. Aduh. Guys. Sunrise Camp. Ini dia. Kita udah nyampe nih. Lihat. Jadi ini yang camp itu di mana-mana ya. Ada yang blok sana. Ada yang blok sana. Ada yang atas lagi. Ini katanya ada blok-bloknya. Oke. My disabilitas, my adventure. Yeay. Sekarang kita akan ke tenda. Bersih-bersih. Istirahat sejenak. Tendanya kita dari shelter ke kiri. Kanan ya? Sana ya? Oke. Yuk. Ini karena tendanya udah jadi ya. Sama Mr. Wandi. Potter kita. Udah jadi tenda dari shelter outdoor. Ya, alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Kang Hikmat tanpa 2 kaki bisa nyampe puncak Gunung Prau. Masya Allah. Nah, tenda kita di sini. Jadi sana itu sebetulnya pemandangan Sindoro Sumbing. Tapi karena awannya tebal jadi nggak kelihatan. Itu ini kita proses pemasangan. Apa ini? Flysheet ya? Flysheet. Buat nongkrong. Nah, ini tenda kita nih. Wow. Udah nyampe. Wah, langsung ada kopi. Masya Allah. Pokoknya mantap. Ini kita menginap 1 malam. Besok kita akan caw, nanti kita masak ngeliwat. Oke, ini kita di sunset area. Tapi ini cuacanya awalnya lagi turun ya, jadi kayak berkabut. Mudah-mudahan aja bisa terlihat ya. Nah, ini 4:30. Nanti kita tunggu aja di sini sambil ngopi. Oke, nanti kalau udah kelihatan sunsetnya, tak kasih lihat ya bagaimana keindahan Gunung Prau. Capek juga nih. Pokoknya dari tenda itu ke sini lumayanlah sekitar kurang lebih 100 meter tapi ke atas ya. Dan jalannya setapak gitu. Oke, tapi harus coba. Kalau ke sini nggak ke sunset area, rugi banget. Minimal sekali seumur hidup. Ini sunsetnya udah ada, awannya udah ke atas, langitnya biru, sunsetnya ada, pemandangan awannya dapat. Masya Allah, lihat. Wow. Luar biasa, lihat kabutnya ada, mataharinya ada, awannya pun dapat. Masya Allah, luar biasa.
Ini pencapaian seorang anomali di ketinggian berapa ini? 2590. 2500. 65. 2000. Ternyata tinggi itu nggak harus punya kaki ya. Jadi alhamdulillah sampai dengan selamat tanpa ada cedera apapun. Berarti naik gunung itu tidak harus punya kaki, tapi harus punya mental dan keberanian yang tinggi. Oke, kita lagi nikmatin sunset nih. Insya Allah luar biasa. My disabilitas, my adventure. Woo! Nah, kita habis turun dari area sunset. Sekarang kita dapat pemandangan yang indah lagi. Gunung Sindoro Sumbing. Masya Allah. Ada lautan awan. Plus dipercantik dengan bulan. Lalu sana itu ada gunung apa itu? Oke, ada gunung Merapi dan ada gunung apa tuh itu? Lupa lagi. Oke. Habis ini kita mau ke tenda. Kita mau masak-masak. Ya. Karena perut udah lapar. Nanti kita lihat bagaimana kita masak-masak ala-ala camping. Pokoknya bagi kalian yang mau ke perahu, jangan ragu-ragu. Ini saatnya waktunya ke perahu karena cuacanya sangat bagus dan lengkap. Pokoknya pemandangannya itu dari timur, tenggara, selatan, barat, daya. Pokoknya pemandangannya bagus. Gak akan nyesel. Oke, sekarang kita sarapan malam. Makan malam ya, dinner. Ini menunya nasi liwet buatan Chef Wandi dan Chef Dinar. Asep Wandi. Dan Asep Wandi. Asep Dinar. Nah, ini juga kita ikan asin. Lalu sambalnya, sambal apa ini? Sambal terasi langsung ya. Lalu kremes kerupuk. Kremes mie kok kerupuk. Wah, ini proteinnya. Nah, jadi kita ini perlengkapannya langsung disiapin dari set outdoor, lengkap semuanya. Jadi kita tinggal masak, tapi logistiknya tetap kita beli. Nah, seperti yang Kak Hikmat bilang, di bawah itu juga banyak tempat-tempat buat beli makanan atau apa logistik ya buat dipasak. Oke, kita mau makan malam dulu. Ya, mantap nih. Lihat, mantap. Nasi liwet, mantap bang, bang. Ki, mantap. Nar, well. Ledos ini man. Kang Hikmat. Makan asin. Aduh, kenyang banget. Masya Allah. Sampai habis. Kita baru selesai makan nih. Sekarang waktunya kita tidur. Sini ber3,5 menggunakan sleeping bag. Tapi sleeping bag Kang Hikmat pasti longgar, kosong. Kayak tahu bulat, dalamnya kosong. Ya udah, good night. Sampai ketemu besok pagi. Dadah. Oke, sekarang kita baru bangun dan cuacanya tiris banget, dingin banget ini di sini. Kita lagi mau masak goreng pisang sama Chef Wandi. Dan ini perlengkapan yang sudah disiapkan oleh Shelter Outdoor. Dan lihat sunsetnya sudah sunrise-nya sudah mulai muncul. Sekarang kurang lebih pukul 5 subuh ya. Dingin bro, dingin nggak bang? Banget. Tuh pisangnya tuh. Ini pisang kita bawa dari bawah ya. Dinar, lihat Dinar kayak tukang pijat. Kacamata karena dingin. Aduh, ya. Kita akan goreng pisang dulu ya. Habis itu kita bikin sarapan lagi nanti. Nah, di Gunung Prau itu sore dapat pemandangan, siang dapat pemandangan, bangun tidur pun dapat pemandangan sunrise. Itu kita bisa menyaksikan Lautan awan dan ada lautan awan, ada Gunung Merbabu, Gunung Merapi, ya. Di sana ada Gunung Unggaran. Nah, jadi sunrise di sebelah sana. Sunset. sunrise bener. Iya sunrise ya, sunrise. Mantap. Jadi kalian nggak bakal nyesel deh kalau datang sini. Ya, yang nggak bisa kaki, yang nggak punya kaki aja udah nyampe. Itu Udah nyampe. ini
ceritanya lagi? Kapan lagi? Minimal sekali seumur hidup merasakan dinginnya di Gunung Prau, ya, bersama shelter outdoor tentunya. Ini ceritanya lagi kalau yang ada kakinya mah lagi numpang lutut gitu ya? Iya. Santai kan enak tuh. Santai kawan. Setelah menikmati sunrise, tadi teman-teman memutuskan buat summit ya, tapi Kak Hikmat nggak ikut karena mau menyiapkan energi buat turun ke bawah. Nah, bagi yang penasaran gimana sih kalau summit di Gunung Prau, Kak Hikmat kasih cuplikannya nih. Nah, ini jam 9 udah pada pulang, tinggal masak-masak. Ini kita lagi masak nasi, terus ada juga nugget ya, menunya sama ayam. Ada nggak ayam? Ayamnya habis. Ayamnya habis, ada sosis. Nah, kita habis ini mau siap-siap packing lalu kita turun ke bawah. Oke, pokoknya di sini tuh liburan yang memang natural ya. Selain itu, bagi teman-teman nih tips ya, kalau kesini karena cuacanya dingin, panas, dingin, tapi udah langitnya panas, itu kalau bisa bawa lip balm ya, karena ini pecah-pecah bibir itu. Nah, Kak Hikmat lupa, makanya tadi pakai ini, pakai minyak goreng, tapi lumayan sih, bisa buat memperingan pecah-pecahnya. Oke, habis ini kita lanjut makan dulu ya, Kak Hikmat. Nah, makanannya udah jadi. Menunya itu nasi lewat, ini sosis, terus nugget dan ayam sama sambal. Mantap. Kalori dan protein. Kalori dan protein biar kita kuat buat turun ke bawah ya. Nih, kita coba dulu nih. Ayo makan. Mantap, mantap. Mantap, well. Mantap. Sing well am. Ngalapah kalau teh. Belum banyak Oke, doa. kita lanjut. Lanjut deh. Oke, lanjut aja. Halo, kita udah siap-siap packing. Nah, ini sedang bongkar tenda. Oke. Benar? Siap pulang ke bawah. Nah. Jadi kita itu camp di sini ya. View-nya langsung. Kalian juga bisa ngecamp di daerah sana, di area apa tuh, blok apa? Nah? Di zona 3 sana itu lebih bagus lagi. Lebih sepi lagi, tapi pemandangan lebih bagus, cuman agak jauh. Tapi lebih sepi. Nah, bisa juga di atas. Jadi kita datang dari sana. Nah, kalau untuk lihat area sunset itu ke atas, ke belakang. Belakang pohon itu masuk. Kalau di jero tanah ya kan yang barang teh. Oke, kita akan siap-siap dulu ya. Kita siap untuk pulang. Kemarin kan kita lewat jalur baru ya. Dari situ ketemunya sini. Ini Cemara Lumut. Nah, sekarang pulangnya kita mau coba trek jalur lama ke sana. Ya, nanti persimpangannya ada di pos 2. Ya, oke, kita lanjut. Disabilitas tanpa batas. Nah, ini dia. Jadi jalur lama itu bukan jalur buatan manusia, jadi jalur alam. Ya, tangga-tangganya itu alam. Ini pun ada pohon tumbang nih. Set, skateboard. Yeah. Oh, kan? Bisa freestyle kalau sini itu. Aman. Tuh banyak akar-akar. Tuh tangga-tangga itu emang alamiah. Emang akar. Tuh, ini tangganya terbuat dari akar. Tapi lebih cepat dibanding jalur baru. Karena jalur baru itu dibuat oleh swadaya masyarakat. Pemandangannya nggak kalah bagus. Tuh, lihat pemandangannya. Cuma memang lebih terjal. Tuh, tangga-tangganya juga tangga-tangga batu, susunan batu. Nah, ini skateboard lepas dulu. Oke, kita lanjut mengeset. Ngesot. Oke,
Oke, ini kita jalur lama itu kayak gini, batu-batu kayak gini, dan ini panjang banget. Jadi saran buat Kang Hikmat, jalur kalau mau naik pakai jalur baru, kalau pulang jalur lama. Karena jalur lama itu lebih singkat, lebih dekat, tapi lebih terjal ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita melewati tangga batu ya, nah ke bawahnya tangga akar. Nah ini alamiah ini. Oke, jadi tangga akar di sini itu lebih memang gak rekomendasi buat berangkat. Kalau buat berangkat pulangnya aja. Kalau buat jalur lama itu pulangnya aja. Kalau berangkat lewat jalur baru. Ini Mas Tri dari Shelter Outdoor. Ini juga lagi trip ya, Mas? Iya. Ini family ya? Family. Privat trip. Iya. Nah, jadi pelayanannya mantap. Langsung. Gimana Shelter Outdoor? Keren kan? Mantap. Pokoknya sahabat Kak Hikmat, kalau ke Gunung Prau jangan kemana-mana. Hubungi aja Mas Tri. Mantap pokoknya. Keren ya. Sampai anak kecil bisa naik ke atas loh. Ini anomali nggak punya kaki bisa ke atas. Sama Mas Tri. Pokoknya good. Keren ya. Keren. Nginep berarti? Nginep ya. Oke, mantap. Enggak keren. Oke, ini berapa orang, Mas? Ya, total 20. 20 orang? Iya. Oh, ini kok tinggal 4? Ya, Yang duluan. oh, duluan. Oke. Tuh, jadi Mas Ri itu servisnya benar mantap. Jadi ada yang tiap grup ada yang nge-backup ya. Dari Shelter Outdoor itu pokoknya dijamin. Krunya banyak ya. Gitu. Makanannya gimana? Mantap ya. Wah, pokoknya liburan lah. Camping serasa wisata. Nah, itu. Ya, itu wisata sekarang ya. Ya. Nggak perlu bawa berat-berat. Nggak perlu bawa berat-berat, ya kan? Iya bener. Bawa dosa aja udah berat nih. Nah, jadi ini akar semua nih. Ya, akar KB. Cucurungan aing. Cucurungan kena itu. Lihat. Aduh. Aduh. Ngait. Aduh. Kudu hati-hati cucurungan Oke, ya Bu. Bu, duluan ya. Saya mau ngepel dulu jalur lama. Kemarin kan ngepel jalur baru. Yang bersih ya. Iya, siap. Aduh. Siap. Dari mana nih? Dari mana, Mas? Semarang. Sama siapa? Sendiri. Ngecamp apa TikTok? Oh, TikTok. Semangat, Om. Siap. Semangat terus, Mas. Saya dari Batang. Masya Allah. Terima kasih. Doanya aja biar saya sehat, panjang rezeki. Om juga biar sehat, panjang rezeki. Selamat dunia akhirat. Ya, siap. Saya duluan ya. Ya Om, semangat ya. Ya, kita baru turun, baru nyampe pos 2. Dari pos 2 turun sedikit ke bawah ada warung dan itu ada toilet kamar mandinya. Jadi bagi yang kebelet nahan-nahan di atas itu bisa ditahan dulu sampai turun dan sini ada kamar mandi. Terus tadi di jalur lama itu ternyata ada mata air juga. Jadi bagi teman-teman yang naik atau turun jangan khawatir karena mata air ini mengalir deras dan boleh diminum ya. Karena itu langsung dari mata air. Sekarang kita lagi rest dulu. Ini udah di pos 2 tinggal pos 1 ya. Nah, sambil menikmati pemandangan yang indah dan jelita. Masya Allah. Nanti habis ini Kalimat ke pos 1, kita naik ojek lagi. Lalu ke base camp. Ya, ini udah nyampe ojek dan celananya udah copot lagi ya. Ini ojek sama 20.000 ya ke bawah ya. Sama. Yuk, kita ke base camp. Base camp saya ini ya. Ya, alhamdulillah Kang Hikmat sudah sampai pulang di pos registrasi dan tadi udah laporan bahwa selesai. Tadi kita kurang lebih perjalanan turunnya itu 3 jam dan itu pun udah istirahat di sumber mata air dan tadi di warung dulu. Nah, kalau perjalanan naiknya itu kurang lebih 5 jam karena
memang banyak berhentinya ya, benar-benar santai, menikmati view, perjalanan cukup asik, seru, dan terbayar semua lelah capeknya itu dengan pemandangan yang indah. Nah, jadi buat teman-teman Kahikmat, sobat-sobat Kahikmat, lampauilah semua keterbatasanmu, jangan pernah terkukung dalam keterbatasan, yakin pasti bisa, jangan pernah menyerah. Dan bagi teman-teman Kahikmat nih yang memang mau trip ke Langkang Hikmat, bisa langsung komen di bawah ini, atau bagi yang ada rekomendasi ke Kahikmat, coba ke gunung ini atau kemana gitu ya, atau ke curug apa, boleh di komen di bawah. Jadi intinya buat teman-teman Kahikmat, tetap semangat dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan Kahikmat. Ikutin terus perjalanan Kahikmat dalam disabilitas tanpa batas, disabilitas melewati batas, My Disabilitas, My Adventure.